Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita manhwa Murim Sang Tak Terkalahkan, di mana mengisahkan seorang remaja yang menghabiskan hidupnya di gunung berlatih dengan master paling gila, dan dia pun berhasil melarikan diri dan mulai menunjukkan dirinya di permukaan daratan utama, sekaligus ingin melihat bagaimana dunia berjalan dan apakah benar bela diri masternya adalah yang terkuat. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan duel Shinwo, sang pedang terbaik sekte Gunung Hua, menghadapi sang pedang iblis dari kultus iblis. Keduanya melesat maju dengan satu teknik, yang tersisa diiringi tubuh yang sudah diambang batas untuk mengakhiri duel tersebut. Benturan serangan mereka berdua menciptakan tekanan cahaya yang begitu dahsyat di tengah-tengah gunung gua, menunjukkan jika kekuatan mereka berada di tingkat bencana. Di sela itu sang pedang iblis teringat akan masa lalunya di mana keluarganya telah dihabisi dengan cara mengenaskan, dan dia sangat menyayangkan kejadian itu berlangsung di sela kepergiannya berperang. Sekarang dia baru saja tiba dan terlihat berjalan di tengah desa yang sudah dihancurkan oleh musuhnya. Kemudian dia mendekati rumah yang merupakan tempat istri dan putranya berada. Seketika sang pedang iblis menampakkan raut wajah yang sangat menyedihkan disebabkan pemandangan di depan matanya. Semua itu dikarenakan pemandangan keluarganya tergeletak tak bernyawa di tempat tidur. Sang pedang iblis yang melihat kenyataan pahit itu tersungkur disebabkan sangat sulit menerima kejadian ini. Dia mencoba memegang tangan mungil putranya secara perlahan dengan perasaan yang hancur. Air matanya berlinang di sana, menunjukkan betapa dia terpukul akan insiden yang menimpa keluarganya. Akan tetapi di tengah kesedihan itu sang pedang iblis malah mengatakan sesuatu yang aneh, di mana dia merasa bersyukur akan akhir hidup keluarganya, padahal kata-kata tersebut seharusnya tidak keluar dari mulutnya. Kembali ke dalam duel di mana teknik Shinwo mulai mendominasi di langit dengan mengalahkan aura pedang lawannya. Pedangnya benar-benar telah menyatu dengan tekniknya, sehingga senjata yang digunakannya bukanlah sekedar senjata biasa, melainkan sesuatu yang sangat tajam untuk menerobos apapun. Pedang itu melewati semua aura hitam milik sang pedang iblis dengan terus menembusnya. Walau teknik sang pedang iblis cukup mendominasi di awal duel, tapi sekarang semuanya benar-benar telah berbeda. Sekarang sang pedang iblis tak dapat berbuat apapun lagi, bahkan dia hanya terdiam dan kesulitan untuk berbicara maupun bergerak. Sementara itu Shinwo terus menatap tajam karena hasil duel telah ditentukan dan salah satu dari mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Yang benar saja pedang Shinwo telah menusuk tubuh lawannya hingga melewati jantungnya. Walau hasil pertarungan ini sudah terlihat, tapi tetap saja siapapun yang menyaksikannya akan tercengang. Bagi mereka, melihat kekuatan kedua sosok yang pantas dijuluki sebagai salah satu dari yang terkuat di dunia merupakan hal yang sangat langka. Tak hanya sekedar saling melihat dua sosok puncak, tetapi mereka berdua saling bertarung hingga mengeluarkan segala tekniknya. Di antara semua orang hanya Tang Suk dan Kang Seon yang tak menunjukkan ekspresi berlebihan, seakan mereka berdua telah mengetahui hasil duel tersebut. Namun siapa sangka Shinwo malah mendekati lawannya dan menempatkannya dalam pelukannya, seakan mereka tidaklah saling membenci. Dengan nada suara rendah serta tubuh yang gemetar, sang pedang iblis mengatakan jika Shinwo telah melampauinya. Sebagai sosok yang sudah melawan pengguna pedang di seluruh murim, maka sang pedang iblis menganggap Shinwo adalah yang terbaik di antara mereka yang sudah dihadapinya. Namun Shinwo sudah tidak peduli pada julukan itu karena hal tersebut hanyalah keinginan saat dia masih muda dengan jiwa membara, tapi dia merasa sang pedang iblis belum memenuhi balas dendamnya. Siapa sangka sang pedang iblis tersenyum sambil mengatakan jika balas dendamnya sudah terwujud. Di mana dunia telah mengetahui jika dirinya adalah seorang yang kejam dengan menghabisi desa musuh, dan dunia telah mengetahui fakta tersebut.
Sinwo mengerti dan akan menerima hukuman itu dengan orang-orang yang takkan menganggapnya sebagai pahlawan lagi, melainkan sosok berhati dingin. Sang pedang iblis merasa hidupnya takkan lama lagi, dan dia ingin menyampaikan sesuatu. Ucapan itu adalah rasa terima kasih, dan saat selesai mengucapkannya maka sang pedang iblis telah mati. Di sela itu Taeyong mendekat disebabkan sangat penasaran akan ucapan itu. Taeyong tak paham kenapa sang pedang iblis malah mengucapkan terima kasih padahal dialah yang kalah. Sebelum menjawab pertanyaan itu maka Sinwo ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Taeyong karena pengaruhnya lah duel ini bisa berjalan sekaligus menjaga kehormatan Sekte Gunung Hua. Ucapan itu membuat Taeyong sedikit malu karena dia tidak biasa diperlakukan seperti ini, bahkan orang itu adalah sosok yang dijuluki sang pahlawan. Lalu Sinwo mulai berbicara jika kebenaran telah terungkap di mana dirinya sekarang akan dicap sebagai orang berhati dingin dan kejam, tapi terdapat fakta yang belum terungkap. Di mana desa itu ternyata terdapat keluarga sang pedang iblis, dan walau desa itu tampak normal, tapi aliansi Murim menganggap mereka berkaitan dengan kultus iblis. Ucapan terima kasih sang pedang iblis dapat diartikan sebagai ucapan karena terhentinya keburukan yang lebih buruk lagi. Sinwo paham jika Taeyong pastinya belum mengerti karena hal ini memang terdengar cukup aneh. Namun di dalam perang cara apapun akan dilakukan untuk menang, dan hal itu juga berlaku bagi aliansi Murim yang mewakili kebajikan. Saat itu Sinwo masih muda dan dia menentang keras perintah dari pemimpin aliansi yang berniat menggunakan penduduk desa sebagai perisai di garis depan. Sinwo menganggap rencana ini takkan membuat kultus iblis kalah, dan mereka juga tidak ada bedanya dengan mereka menggunakan sesuatu yang tak manusiawi. Namun pemimpin aliansi bukanlah tipe yang akan lunak pada musuh karena pengorbanan serta membuang sedikit harga diri akan menyelamatkan generasi mendatang. Setelah mendengar rencana itu Sinwo hanya terdiam disebabkan dia tak memiliki hak lebih untuk menantang ketua aliansi. Sinwo sangat memahami jika desa itu akan segera menjadi tempat yang sangat menyedihkan, di mana para penduduk akan disiksa, bahkan perlakuan bejat para pasukan mungkin saja ikut terjadi. Akan ada mimpi buruk yang mengerikan dan orang-orang di desa itu pastinya akan merasa iri pada orang yang sudah mati. Tak hanya itu, jika fakta tentang keluarga sang pedang iblis berada di sana, maka mereka pasti akan sangat menderita. Taeyong hanya tertunduk karena menebak alasan itulah yang membuat Sinwo melakukan pembantaian untuk memancing musuh. Akan tetapi bukan hal seperti itu yang dimaksudnya. Beralih ke aliansi bela diri di mana sang pemimpin aliansi sedang merapikan tanamannya. Lalu salah satu dari master puncak lainnya datang untuk menanyakan apakah ketuanya sudah menerima laporan baru. Sosok ini sudah mendengar banyak informasi hari ini, tapi dia tak mengetahui informasi yang mana dan ingin mendengarnya secara langsung. Tanpa basa-basi Jegalsik mengungkapkan jika duel telah usai dan Sinwo telah memenangkannya sehingga semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi terdapat laporan yang lucu dan Jegalsik sedikit malu untuk mengatakannya. Sambil tertawa Jegalsik tak menyangka jika Sinwo akan menantang pemimpin aliansi untuk berduel. Jang Seok mengerti dan dia merasa pria tua itu sudah kehilangan akalnya pasca memenangkan duelnya melawan sang pedang iblis yang merupakan pengguna pedang puncak. Jegalsik tak sabar melihat pertarungan mereka berdua dan hanya dengan membayangkannya saja sudah membuatnya merinding. Jegalsik juga merasa duel itu pasti akan menghasilkan banyak uang dengan menjual tiket untuk para penonton di seluruh daratan Murim. Di saat yang sama Jegalsik merasakan kehadiran seseorang yang mendekat meskipun belum terdengar suara dari langkah kakinya. Seperti dugaannya seseorang datang dan pria ini ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting.
Akan tetapi Jegalsik meminta orang itu tidak mengatakannya karena dia sudah mendengar laporan terkait insiden Sekte Gunung Hua. Hanya saja pria ini tidak membawa berita tentang Sekte Gunung Hua melainkan berita terkait Istana Es Laut Utara. Jegalsik meminta orang itu segera mengatakannya karena sudah cukup lama tidak mendengar tentang mereka. Lalu pria ini melaporkan sesuatu yang mencengangkan di mana penguasa Laut Utara Sang Es Absolut telah mengalami insiden. Beralih ke Laut Utara di mana tempat itu sangatlah dingin, bahkan tanah tempat ini telah menjadi beku. Di dalam istana Sang Ratu Es yang dijuluki Absolut terbaring tak berdaya. Lalu di hadapannya terdapat seorang gadis berambut perak yang terus melihatnya. Kemudian terlihat bongkahan es yang aneh berada di atas tubuh wanita tua ini. Saat gadis itu menyentuhnya, maka es itu segera menghilang. Di saat yang sama gadis ini merasakan kehadiran seseorang di balik pintu. Seperti dugaannya, dia kedatangan tamu yang memiliki karakteristik sama dengannya. Namun dia tidak datang sendiri, melainkan terdapat beberapa orang yang mengikutinya.